Kami bernyanyi dan berbahagia memuji nama-Mu ya Tuhan, atas segala karunia dan berkat-Mu yang kami terima hingga pada hari ini. Kau berikan kesehatan, Kau jagai kami ya Bapa, dan Kau antar kami dari rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat sampai di gereja-Mu ini. Bapa yang di sorga, kami akan mau mendengarkan sebahagian firman-Mu. Bulatkan hati dan pikiran kami. Tuntun kami hamba-Mu ya Bapa untuk menyampaikan firman-Mu. Akan semakin banyak orang yang percaya dan takut kepada-Mu untuk akan datang. Terima doa persembahan kami yang kami sampaikan melalui nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas. Puji Tuhan, di bagasan hari pasok kita salut nete. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Aku hendak mengajar dan mengajukan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, maka mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau begal yang tidak berakal, yang kegeramannya harus dikendalikan dengan tali, les, dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setianya. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, bersukacita dalam Tuhan, marlas niroha di bagasan Tuhani. Di satu desa ada satu keluarga yang kaya, tetapi maaf ya, tidak punya keturunan. Dengan kerinduan hatinya, ada anak di tengah-tengah keluarganya, maka dia mengadopsi satu anak. Dia merawat dari bayi hingga sampai dengan dewasa secara baik. Entah kenapa tiba-tiba sesudah dewasa dia ada suatu niat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan atau orang tuanya. Dia mau ingin menguasai harta orang tuanya. Dia membuat suatu taktik kelicikan supaya dia bergembira, bersukacita untuk mendapat harta orang tua itu. Lalu dia secara dengan diam-diam membunuh orang tuanya angkatnya itu tanpa dicurigai oleh seseorang.
dia bersukacita untuk mendapat harta kekayaan orang tuanya itu, angkatnya itu. Tetapi walaupun dia senang dan mendapat menguasai harta orang tuanya, di dalam hidupnya tidak pernah tenang. Tidak pernah tenang, tetap gelisah. Dan tetap dibayang-bayangi, dikejar-kejar oleh ketakutan dia. Tidur pun tidak nyenyak, dan bahkan dia tidur bermimpi-mimpi buruk. Dia dan akhirnya kesakitan. Air hidupnya jadi bunuh diri. Karena dia sudah membayangi ketakutan dan mimpi-mimpi buruk tetap di mimpinya. Akhirnya putus pikiran jadi bunuh diri. Saudara yang kasih, dalam nama Yesus Kristus, dosa yang tidak diselesaikan akan membuat kita tetap gelisah. Dosa yang tidak kita selesaikan tetap membuat kita gelisah dan dibayang-bayangi oleh ketakutan dan bermimpi-mimpi buruk. Saudaraku yang kekasih, makanya sering orang menyatakan pemazmur, Mazmur 32 ini disebut pemazmur pertobatan. Mazmur pertobatan ini. Kenapa? Kita lihat. Semua kita tahu. Apakah dosa Daud? Mungkin kita tahu. Dosa pelaksanaan perbuatan Daud di dalam hidupnya, yaitu yang berzina dengan Batseba, istri daripada Uria. Ada suatu kelicikan di dalam hidup Daud. Bagaimana dia supaya bisa untuk berzina? Dia menyuruh Uria supaya bisa Batseba menjadi perzinahannya. Apakah yang terjadi dalam hidup Daud sesudah dia melakukan perzinahan kayak gitu? Dia gelisah. Dia tidak tenang. Dan dia susah. Karena dia tidak untuk menyelesaikan masalah dosa-dosanya kepada Tuhan. Dirinya sendiri yang membuat dia mau mati di dalam hidupnya. Tapi itulah kasih Tuhan. Dia menyuruh Nathan, ajudan daripada Daud, untuk menemui Daud. Entah bagaimanapun cara dan taktik metode dibuat oleh Nathan untuk mendekatkan Daud, dan untuk bagaimanapun cara dia untuk mendekatkan Daud supaya Daud bisa untuk
mengakukan segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Akhirnya Daud mengaku segala tindak perbuatannya. Dia mengakukan segala perbuatannya, bahkan dia berdoa kepada Tuhan supaya dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan di dalam hidupnya. Supaya Tuhan mengampuni hidupnya. Ternyata Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh langkah baik. Bagaimanapun kejahatannya, jika kita betul-betul mengakukan kesalahan kita kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Tetapi jangan lakukan lagi. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, orang yang diampuni Allah dosanya, orang yang diampuni oleh Yesus Kristus dosanya, ada suatu tugas beberapa pokok yang kita lihat di dalam teks ini, yang kita lanjutkan, yang kita renungkan di dalam perjalanan hidup kita. Kita sudah diampuni oleh Tuhan melalui dengan penebusannya di kayu salib, melalui dengan darahnya yang tercurah dari kayu salib. Coba kita lihat yang pertama. Kita diajak melalui minggu bersukacita dalam Tuhan karena saya sudah ditebus dalam dosa. Apa yang saya perbuat di dalam hidup saya? Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Maka biari debata. Coba kita renungkan sekarang. Manusia-manusia di dunia ini, apakah takut lagi sama Tuhan? Apa yang ditakuti oleh manusia sekarang ini dalam hidupnya? Manusia sendiri yang ditakuti. Ada orang di sininya kau di mata penakku ini. Itu yang kita takuti kan? Jika kita takut pada Tuhan, tidak mungkin kita melakukan sesuatu dalam hidup kita. Jika kita takut kepada Tuhan, tidak mungkin banyak orang korupsi dan berbohong di dalam hidupnya. Tidak mungkin begal-begal, tidak mungkin membunuh. Maka tadi Daud tidak takut pada Tuhan, maka dia melaksanakan. Anak yang tadi pun tidak takut pada Tuhan, maka dia melaksanakan. Maka yang ditakuti manusia ditakuti, bukan Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak kita lihat. Karena Tuhan itu tidak kita lihat. Ya kan itu sering yang kita takuti. Manusia, orang pembesar, orang pejabat tinggi. Ya kan? Molohu habiaru de batadi padaran ngolukku dan ngoluau, maka tai dong aku. Molohu habiaru de batadi padaran ngolukku dan ngoluau mergabus. Molohu habiaru de batadi padaran ngolukku dan ngoluau manakko, dan ngoluau manipu, dan ngoluau mengotoi. Molohu habiaru de bata di bagasan ngolukku. Tetapi karena saya tidak takut lagi pada Tuhan, sudah banyak manusia-manusia sekarang tidak takut lagi pada Tuhan dalam hidupnya. Makanya perbuatan, sikap, perilaku manusia ini tetap semakin tambah tahun semakin jahat, semakin tambah tahun semakin jahat, tidak tambah kurang kejahatan itu. Itu yang pertama,
yang kita kutip dari khotbah ini. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tapi kita harus takut. Takut, tunduk dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan itunya. Bukan takut seperti murid lihat gurunya, selamat pagi Pak Guru, selamat siang Pak Guru, bukan gitu. Yang kedua saudaraku, yang kita lakukan di dalam hidup kita karena kita sudah tebus dari dosa, harus kita menerima tuntunan dari pengajaran dari Tuhan. Kita mengikuti tuntunan dan pengajaran Tuhan. Orang yang hidupnya takut kepada Tuhan dan hidupnya sebenarnya harus tetap bijak dan takut dan haus tetap di dalam firman Tuhan. Kita tetap haus. Kita menerima tuntunan dari Allah. Kalau kita menerima tuntunan, tetapi kita lah haus dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menentukan kehidupan yang sebenarnya di dalam hidup kita. Sebagai kita yang ditebus oleh Tuhan Yesus dosa-dosa kita. Jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Jangan berbuat dengan sesuai pikiranmu sendiri. Jangan lakukan sesuai dengan pikiran kita sendiri, tapi kita meminta pengajaran dari Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam hidup kita. Makanya kita haus dalam firman Tuhan. Kan sekarang ini banyak orang yang bersandar kepada pikiran sendiri. Sesudah tertangkap, maaflah katanya. Gak gabi bubur rube, buah yang membanding dahab dia tidak ini. Nggak mati, maaflah aku. Karena dia bersandar kepada pikirannya. Tidak menerima pengajaran bimbingan arahan dari Tuhan melalui dengan firman-Nya. Ambil satu keputusan, lakukan, buat. Tenang dia. Itulah sekarang ini manusia-manusia. Kita lihat kan pada zaman sekarang ini. Jarang yang bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga saudaraku, dituntut bagi kita. Orang yang ditebus oleh Allah harus melakukan di dalam hidupnya, di dalam perjalanan hidupnya, bahwa dia tetap yakin dan percaya dengan segenap hati kepada Allah. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Karena musuh, kejahatan yang kita hadapi di masa-masa sekarang ini, apalagi di masa-masa era zaman baru sekarang ini, banyak yang kita hadapi musuh. Melalui online pun sudah bisa menipu orang, berbohong. Ya, rayuan gombal pun sudah bisa, manis-manis merayu untuk mengajak iman kita supaya kita ikut sama dia. Ucapan-ucapan yang bagus pun sudah bisa. Ida banedokon labok hatani begu, risi-risi hatani colonna. Itu. Ida benda gudang kita nak kena tertipu ade. Ang mana tertipu hepeng bebati sabeng.
habis doa keagamaan asing. Kenapa? Dia ragu-ragu. Tidak sepenuh hati dia percaya kepada Tuhan di dalam hidupnya. Kita lihat yang tertipu itu kan, untuk penggandaan uang katanya. Habis dilojapkan uangnya itu berapa triliun, ya kan? Jika kita percaya Allah dengan segenap hati kita, inilah senjata kita untuk melawan. Inilah senjata benteng pertahanan kita untuk melawan dan menghambat segala yang kita hadapi dan musuh-musuh kita. Itunya, nggak ada yang lain. Kita mempercayai dengan segenap hati kita kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Itu satu senjata kita untuk melawan banyak-banyak musuh yang menggoyahkan iman kita. Melalui itu kita akan diselamatkan. Melalui dengan kepercayaan kita dengan segenap hati kepada Tuhan, kita diselamatkan. Yang berikutnya saudaraku disebutkan di situ, apakah yang dilakukan, apakah yang mau diperbuat oleh orang-orang yang diampuni oleh Allah dosanya? Dia bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Segala kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita, disitulah namakan sukacita kita di dalam Tuhan. Karena kita mendapat kebahagiaan dari tuntunan Tuhan, kita mendapat kebahagiaan dari naungan Tuhan. Di situ kita bersukacita. Bersukacitalah dalam Tuhan karena kita diselamatkan. Beliau tayo Pak didok marlas niroham tetong di bagasa Tuhani ulangi madok marlas niroham. Ninna. Bukan harta, jabatan, pangkat membuat kita tolak ukur untuk membuat kita bersukacita dalam Tuhan. Ya. Tetapi perbuatan kita di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, apapun ceritanya, jika kita tidak boleh bersukacita tanpa mempercayai Dia di dalam hidup kita. Tung bapak tadok ketang kita meralas nilo kesat Tuhan ini bolu dak porsia hita di bagasan Tuhan ini. Pemerhiti teh porsia tadi hita meralas niro di bagasan Tuhan ini. Itu. Tuk songod dia betadok las niro persatok kinat dia yang kena di portibion. Allah sudah memberikan kelepasan itu dari dosa kita kepada kita. Iman apa dumu kita? Dohot debata. Melalui dengan penebusan itulah untuk mempersatukan kita dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, bersukacitalah dalam Tuhan karena segala dosa kita sudah diampuni. Apa yang kita perbuat takut akan Tuhan dan minta pengajaran perlindungan Tuhan. Dan untuk mempercayai Dia di dalam hidup kita dengan segenap hati, itulah sukacita kita nanti. Dan dalam hidup kita, karena kita lepas dari segala kejahatan dan kita diselamatkan. Amin, kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, puji syukur kami mengucapkan kehadirat Bapa. Engkau berikan kesehatan waktu yang singkat ini bagi kami untuk
mendengarkan dan merenungkan sebagian firman-Mu yang menuntun hidup kami. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami akan melaksanakan sesuai ajaran dan anjuran-Mu di dalam hidup kami. Kami lebih dulu takut padamu. Takut, yaitu ya Bapa, tunduk dan berbuat sesuai dengan kehendak Bapa. Dan kami minta pengajaran dari Engkau. Dan kami akan tidak bersandarkan kepada pikiran kami sendiri, tetapi atas nama bimbingan-Mu dan ajaran-Mu kami berbuat dan melaksanakan segala pekerjaan kami. Dan kami tetap akan yakin, percaya dan segenap hati, dan tidak akan ragu-ragu kami ya Bapa. Kami tahu banyak musuh-musuh yang kami hadapi. Melalui dan keyakinan kepercayaan kami terhadap Engkau, kami akan Kau lepaskan dari situ. Tuntun kami ya Bapa, ajari kami, kuatkan kami ya Bapa. Kami orang yang lemah, yang penuh banyak tantangan yang kami hadapi. Bapa yang di surga, pada satu hari ini kemanapun kami berada, sertai kami ya Bapa. Kami berdoa buat warga jemaat-Mu ini ya Bapa, yang tidak boleh bersama-sama kami bersekutu. Jika dia malas, berikan kerajinan untuk mereka datang. Jika mereka dalam keadaan sakit, di rumah maupun di rumah sakit, berkati segala obat yang dimakan dan diminum dan makanan, dan begitu juga para medis dan dokter yang mengobati, agar penyakitnya lekas sembuh. Kami bisa bersekutu untuk arah akan datang. Bapa yang di surga, kami mendoakan segala program kerja gereja-Mu HKBP Padang bulan ini di dalam tahun ini. Berikan kesatuan hati pikiran di dalam hati kami warga jemaat-Mu untuk melaksanakan segala program yang dibuat pada tahun 2022 ini, yaitu tahun kesehatan pembangunan gereja-Mu. Berkati segala pekerjaan kami dimanapun kami ya Bapa bekerja, agar bisa kami untuk menyampaikan berkat-Mu itu untuk pembangunan gereja, dan kami bisa menempati tempat yang indah untuk akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin.